Selamat jumpa adik-adik, selamat hari Minggu. Siapa yang menolong kita untuk bisa ada sampai saat ini? Semuanya karena Tuhan Yesus. Kita bisa ada sampai saat ini dengan keadaan sehat dan kuat karena Tuhan Yesus. Sekarang mari kita bersyukur dengan menaikkan pujian. Selamat pagi Tuhan. Sambil bangkit berdiri ya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sekarang mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjaga sepanjang malam kami. Pagi ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Gimana adik-adik, masih pada semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian Aku Anak Raja. Dengan penuh semangat ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik boleh duduk lagi. Nah, kita semua itu anak raja, jadi kita harus saling mengasihi sesama kita ya, tidak boleh membeda-bedakan. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Dikarenakan pandemi seperti ini, persembahan dikumpulkan ke orang tua masing-masing dulu ya. Mari kita iringi persembahan kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Ku Beri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami selama seminggu ini. Terimalah persembahan kami sebagai bentuk ucap syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberi waktu kepada kami untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau tetap pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami menjadi anak-anak yang semakin baik di hadapan Tuhan. Engkau tolong hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang tersampaikan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari Mazmur 130 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Mazmur 130 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya masing-masing, Mas Yunanda akan membacakannya. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia,
dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik memiliki suatu barang atau suatu benda yang sangat adik-adik sayangi, bisa berupa mainan atau mungkin aksesoris, atau mungkin buku cerita, atau apapun itu. Nah, suatu ketika benda tersebut dipinjam adik-adik oleh teman adik-adik. Nah, ternyata oleh teman adik-adik ini tadi yang meminjam barang itu tadi, barang tadi rusak adik-adik atau hilang. Wah, pasti ya perasaan kita sedih. Kita marah sama teman yang menghilangkan atau merusak barang yang sangat kita sayangi tadi. Nah, dalam keadaan seperti itu mungkin sulit bagi kita, bagi adik-adik untuk mengampuni atau untuk memaafkan. Wah, udah sangat kecewa nih, kecewa berat, tersakiti. Nah, karena saking kecewanya, saking sakitnya, saking karena kehilangan ataupun barang yang kita sayangi rusak, kita sulit untuk mengampuni atau memaafkan teman kita tadi yang menghilangkan atau merusakkannya. Terlebih lagi kalau ternyata barang tadi nggak hilang, tapi dicuri adik-adik, dicuri oleh teman adik-adik tadi. Lah, lebih parah lagi ya, lebih susah lagi kita untuk memaafkannya. Nah, adik-adik, sulit memang kita memaafkan atau mengampuni. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang hal mengampuni atau memaafkan, suatu hari Simon Petrus datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku kalau dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Lalu jawab Tuhan Yesus, bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali. Lalu Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada Petrus. Perumpamaan tentang hamba yang jahat. Suatu hari, seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, didapatinya seorang hamba yang memiliki hutang yang sangat besar, yaitu 10.000 talenta, atau sama dengan 60 juta dinar. Kemudian dihadapkanlah kepada raja hamba yang berhutang 10.000 talenta tersebut. Namanya bisa kita sebut sebagai hamba besar. Lalu, raja meminta kepada hamba besar untuk mengembalikan hutangnya yang 10.000 talenta kepada raja. Tetapi, karena hamba besar tidak mampu membayar hutangnya, raja memerintahkan supaya ia dijual beserta anaknya, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Kemudian sujudlah hamba besar itu menyembah raja dan memohon kepada raja untuk bersabar. Ia meminta kesempatan kepada raja untuk bisa melunaskan hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja. Raja merasa kasihan kepada hamba besar, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan seluruh hutangnya. Hamba besar tidak perlu lagi membayar hutangnya yang sebesar 10.000 talenta tadi, atau sama dengan 60 juta dinar. Mendengar hal itu, hamba besar sangat bersukacita dan berterima kasih kepada raja. Hamba besar itu lalu keluar dari istana raja dengan hati yang senang, sambil terus mengucapkan terima kasih kepada raja dalam hatinya. Sesampainya hamba besar itu di luar istana, dia bertemu dengan kawannya, yaitu hamba kecil. Hamba besar itu ingat kalau dulu hamba kecil pernah berhutang 100 dinar kepadanya. Sekarang hamba besar meminta hamba kecil untuk membayar hutangnya yang sebesar 100 dinar tersebut.
hamba besar menangkap dan mencekik hamba kecil, meminta ia membayar hutangnya. Karena hamba kecil saat itu tidak punya uang, ia lalu sujud dan memohon kepada hamba besar untuk bersabar dan meminta kesempatan untuk bisa melunaskan hutangnya. Tetapi hamba besar menolak permohonan hamba kecil, dan ia menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai hutangnya dilunasi. Kawan-kawan mereka yang melihat hal itu menjadi sangat sedih oleh perbuatan jahat yang dilakukan hamba besar. Mereka lalu menyampaikan semua yang terjadi kepada raja. Mendengar hal itu, raja menjadi marah kepada hamba besar. Raja menyuruh memanggil hamba besar itu, lalu berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani engkau?" Lalu raja menghukum hamba besar karena hamba besar tidak mau mengasihani hamba kecil seperti raja sudah mengasihani hamba besar. Hamba besar tidak mau mengampuni hamba kecil seperti raja sudah mengampuni hamba besar. Kita kembali sebentar ke Mazmur 130 yang tadi kita baca adik-adik. Mazmur itu menceritakan tentang manusia yang senantiasa berbuat dosa. Dosa manusia begitu besar. Saking besarnya, maka manusia oleh usahanya sendiri tidak mungkin menghapus dosa-dosanya. Hanya oleh karena belas kasihan Tuhanlah, maka dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita sebagai manusia ini bisa dihapuskan. Tuhan begitu mengasihi manusia, Tuhan begitu berbelas kasihan kepada manusia, sehingga dosa manusia yang sangat besar dihapuskannya, diampuninya, dimaafkan oleh Tuhan. Dari dua cerita tadi, dari dua perikop ini kita belajar adik-adik. Mungkin mengampuni atau memaafkan orang lain adalah sesuatu yang berat buat kita, sulit untuk kita lakukan. Tetapi belajar dari sini perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dan Mazmur 130 tadi menggambarkan bahwa sesungguhnya manusia atau kita itu sudah diampuni kesalahan kita, sudah diampuni dosa kita oleh Tuhan, yang kesalahan kita itu sangat besar, di mana kesalahan itu tidak bisa kita hapuskan oleh karena usaha-usaha kita. Tapi oleh karena belas kasihan Tuhan, maka dosa kita diampuni, kesalahan kita dimaafkan. Oleh karena itu, karena dosa kita sudah diampuni, karena kita sudah dimaafkan oleh Tuhan, sudah seharusnya kita juga mengampuni atau memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Kalau dilihat dari hitung-hitungannya, mungkin tidak seberapa adik-adik. Diumpamakan di situ Tuhan Yesus memberikan gambaran kepada Simon Petrus, itu seumpama kita hutangnya 10.000 talenta atau 60 juta dinar dihapuskan oleh Tuhan. Sedangkan orang lain yang bersalah itu seperti kesalahannya yang cuma 100 dinar. Jadi perbandingannya jauh sekali. Jadi mungkin dengan perbandingan seperti itu akan lebih mudah buat kita untuk bisa mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain. Dari situ mungkin adik-adik ada yang berkata seperti ini. Oke, sekarang saya memaafkan, sekarang saya mengampuni. Tapi enakan di dia dong kalau saya sampai memaafkan atau mengampuni teman saya yang bersalah tadi, dan dia bisa berbuat salah lagi. Kalau misalnya
saya terus mengampuninya. Nah, adik-adik, ada yang mengumpamakan kalau misalnya kita tidak mengampuni atau tidak memaafkan orang yang bersalah kepada kita, kita itu seumpama sedang membawa sampah kemana-mana. Kemana kita pergi, kita membawa sampah. Mungkin dalam jangka waktu panjang, dalam jangka waktu lama. Semakin lama kita tidak mengampuni, tidak memaafkan kesalahan orang lain, kita membawa sampah itu semakin lama. Dan sampah kalau dibawa terlalu lama akan semakin busuk. Wah. Perumpamaannya seperti itu adik-adik. Kalau misalnya kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, kita seperti membawa sampah kemana-mana, semakin lama dan akan semakin busuk dan membuat hidup kita tidak nyaman, perasaan kita tidak enak. Kalau misalnya kita bisa mengampuni orang lain atau memaafkan kesalahan orang lain, seumpama sampah itu sudah kita buang pada tempatnya. Kita sudah tidak membawanya lagi, dan kita akan pasti lebih nyaman, lebih enak. Perasaan kita juga akan lebih enak. Nah, adik-adik, dari situ, dari perumpamaan itu, kita belajar, kalau mengampuni atau memaafkan orang lain, itu bukan untuk si orang yang bersalah itu tadi. Kepentingannya bukan untuk orang yang bersalah kepada kita, tapi untuk kita sendiri nih adik-adik manfaatnya. Supaya apa? Supaya kita tidak ditekan terus oleh perasaan yang tidak enak. Supaya kita dibebaskan dari rasa dendam yang bisa membuat kita semakin sakit hati, semakin tidak bahagia. Lama-lama semakin tidak bahagia. Wah, tidak enak adik-adik. Seperti tadi, membawa sampah kemana-mana, semakin lama semakin busuk. Nah, kalau kita mau mengampuni, memaafkan, urusannya bukan sama orang yang bersalah kepada kita, tapi manfaatnya buat kita sendiri nih adik-adik. Nah, kebetulan adik-adik, hari ini tanggal 8 Agustus. Dan sebentar lagi, tanggal 17 Agustus kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia. Kalau kita mau mengampuni, kita mau memaafkan orang lain, seperti kita memerdekakan diri kita. Kita merdeka dari rasa yang menekan perasaan kita yang menjadi tidak enak. Kita seperti bangsa Indonesia yang merdeka. Kita dibebaskan dari rasa dendam. Kita dibebaskan dari keinginan untuk membalas kesalahan orang lain. Dan kalau kita sampai membalas kesalahan orang lain, kita seperti hamba yang memasukkan kawannya ke dalam penjara karena hutangnya yang tidak seberapa itu tadi. Dan itu jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Tuhan menghendaki supaya kita mengasihani kawan kita seperti Tuhan sudah mengasihani kita. Kita mengampuni karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Itu yang kita pelajari hari ini adik-adik, sehingga kita juga benar-benar bisa merdeka. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami hari ini diingatkan bahwa kesalahan kami sudah Tuhan ampuni. Dosa kami sudah Tuhan ampuni. Karena itu, biarlah kami seperti yang Tuhan kehendaki, juga mengampuni, memaafkan kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Sehingga kami Tuhan merdekakan dari perasaan yang menekan kami ketika kami tidak mengampuni kesalahan orang lain. Terima kasih Bapa. Biarlah kami menjadi anak-anak yang semakin baik di hadapan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian Yesus kekasih jiwaku. Sambil bangkit berdiri yuk adik-adik. Yesus kekasih jiwaku,
adik-adik, tadi kan kita sudah melakukan aktivitas yang seru-seru banget. Sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadahnya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami untuk memiliki hati yang mengampuni. Ajar kami untuk terus selalu mengasihi Engkau dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari kita tutup ibadah hari ini dengan menaikkan pujian Saya Bukan Pasukan Berjalan. Sambil bangkit berdiri ya.